Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang dimuliakan Tuhan dan yang rezekinya baik. Harapan saya mudah-mudahan Anda senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Anda selalu mendapatkan keberkahan, kemudahan-kemudahan, juga keajaiban dalam menghadapi kehidupan ini. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pada kesempatan kali ini saya Mas Hari Ali akan menemani Anda untuk berdiskusi mengenai strategi komunikasi menghadapi pasien. Diskusi kita pada kesempatan kali ini seperti biasa tayang di channel Radiologi Talk, yaitu pusatnya belajar radiologi di Indonesia. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, betapa kita dalam keseharian ketika menjalankan tugas, maka mau tidak mau kita akan berjumpa dengan pasien. Bukan cuma pasien, terkadang juga ada keluarga pasien. Dan sebagai tenaga kesehatan yang profesional, tentu kita semestinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, seperti apakah pelayanan yang terbaik itu? Ada beberapa parameter, diantaranya adalah disebut memberikan pelayanan terbaik adalah ketika dalam memberikan pelayanan selalu ada ikhlas dan siap melayani dalam situasi bagaimanapun, kapanpun. Kemudian yang kedua, kita juga dituntut untuk selalu berkenan memberikan sapaan dengan cara yang bersahabat, dengan suasana yang hangat serta penuh dengan memikat. Tampilan wajah kita selalu ceria, santun, memberikan hormat ketika kita berinteraksi dengan mereka, dengan pasien dan juga keluarganya. Ketika kita sudah menjalankan beberapa parameter ini menunjukkan ada kesungguhan hati sebagai pemberi pelayanan kepada orang yang dilayaninya. Nah, harapan saya radiografer Indonesia mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, menurut penelitian dinyatakan bahwa 70% kesalahan di dunia kerja adalah hasil dari komunikasi yang buruk. Nah, ketika kita ada niat baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi kemudian mengalami kendala dari aspek komunikasi, maka ini menjadi sebuah kesalahan. Nah, untuk itulah maka pada pertemuan kita kali ini kita akan membahasnya, kita akan mengupasnya sehingga kita pada nantinya memiliki wawasan dan pengetahuan dan diharapkan bisa menjadi modal kita di dalam memberikan pelayanan dalam sehari-hari kita di lapangan. Tentu saja ujungnya adalah lagi-lagi pelayanan terbaik bisa kita berikan. Bukan saja niat yang datang dari hati kita, tetapi benar-benar pelayanan tersebut bisa dirasakan oleh pasien dan keluarganya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, betapa pentingnya komunikasi yang memiliki potensi terjadi kesalahan hampir lebih dari 70%, maka kita harus mengetahui apa sih sebenarnya komunikasi itu. Nah, secara prinsip, apapun yang kita lakukan adalah komunikasi. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa komunikasi tidak sebatas hanya sekedar lisan, tetapi sikap, perilaku, tatapan mata kita, apa yang kita lakukan, itu sudah mencerminkan sebagai komunikasi.
Kemudian prinsip berikutnya dikatakan bahwa cara kita memulai pembicaraan seringkali menentukan hasil komunikasi. Ketika kita dalam kondisi yang lelah, harus memberikan pelayanan, tetapi kemudian kita malas memulai pembicaraan atau memulai pembicaraan dengan asal-asalan, maka hasil komunikasi pun bisa dipastikan dalam tanda petik sebuah kegagalan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, cara kita menyampaikan pesan selalu berpengaruh terhadap bagaimana pesan itu akan diterima. Dengan demikian maka kita harus berhati-hati ya. Selanjutnya prinsip dari dasar komunikasi adalah komunikasi yang sebenarnya merupakan pesan yang diterima, bukan pesan yang ingin disampaikan. Jadi dua unsur. Kita punya keinginan menyampaikan, kemudian bagaimana pesan itu diterima. Nah, prinsip dasar komunikasi adalah pesan yang diterima. Itu yang menjadi utamanya. Komunikasi merupakan jalan dua arah dan kita harus memberikan sebaik yang kita terima. Kita mendapatkan asupan informasi, maka kita pun harus mengupayakan untuk memberikan informasi sebagai balasan feedback dengan kualitas yang sama baiknya. Bahkan jika perlu, harus bobotnya lebih bagus. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dalam komunikasi dikenal dengan trilogi. Apakah saja itu? Yang pertama adalah yang memberikan informasi dengan baik. Kemudian lawannya menerima informasi dengan baik. Lalu di antara keduanya harus terjadi mutual respect. Ada saling peduli, saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan kualitas komunikasi yang terbaiknya. Maka apabila dijalankan dari 3 sistemik sebagai trilogi komunikasi ini, jaminannya adalah output. Hasil dari yang dikomunikasikannya akan memiliki kualitas yang baik. Agar memberikan informasi dengan baik, di dalam dunia komunikasi dikenal dengan 6C, yang terdiri atas clear, concise, correct, kemudian complete, courteous, dan concrete. Nah, ke-6 C dalam memberikan informasi dengan baik ini akan kita bahas satu persatu sehingga nanti menjadi koreksi kita sebagai bahan introspeksi. Apakah kita sudah menjalankan 6C ini ataukah belum? Jika belum, maka kita bisa bersegera memperbaikinya. Jika sudah, maka tinggal kita lebih memantapkannya. Baiklah sahabat-sahabat, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana memberikan informasi dengan baik dengan menggunakan rumus 6C. C yang pertama adalah clear. Apakah Anda telah menggunakan kata-kata yang familiar, kalimat yang singkat, yang mudah dipahami? Apakah Anda hanya mengeluarkan satu pendapat dalam satu kalimat, atau ada konten yang sifatnya kompleks yang pada akhirnya membingungkan si penerima informasi? Apakah Anda telah menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar, atau hanya sekadar ingin disebut memiliki pengetahuan yang tinggi sehingga menggunakan kosakata yang terkadang justru menimbulkan kerancuan pemahaman dari yang akan menerima informasi? Nah, inilah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menjadi introspeksi kita
sehingga nanti kita bisa mengevaluasi selama ini sudahkah kita menggunakan kaidah clear, sehingga benar-benar apa yang kita inginkan maksudnya bisa diterima dengan baik oleh orang yang mendapatkan informasi dari kita. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kaidah yang kedua dari 6C adalah conscious. Mungkin untuk memperjelas dengan mengajukan pertanyaan, apakah Anda telah menyentuh inti dari pesan tersebut? Apakah Anda telah berkata secukupnya dan tidak bertele-tele? Atau apakah Anda telah menghindari kata-kata frase basa-basi yang tidak ada gunanya? Ataukah justru kita banyak menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga, tetapi justru itu menyebalkan, menimbulkan rasa tidak empati karena jenuh. Nah, itu menjadi koreksi kita. Kaidah berikutnya yang ketiga adalah complete, lengkap. Apakah Anda telah memberikan seluruh fakta atau hanya yang Anda pilih-pilih saja fakta yang disampaikan? Apakah Anda telah mencakup hal-hal yang esensial, yang prinsipal, atau semuanya disampaikan? Apakah Anda telah menjawab seluruh pertanyaannya? Pertanyaan dari yang akan menerima informasi dari kita. Apakah Anda telah merencanakan apa yang akan Anda katakan? Atau sekedar semua yang ada di lintasan pikiran langsung Anda sampaikan tanpa Anda pikirkan? Nah, sahabat-sahabat saya, inilah beberapa pertanyaan yang menjadi stimulan untuk kita bisa mengambil mana-mana yang penting untuk disampaikan dan tidak. Selanjutnya adalah Cartels. Apakah Anda telah menggunakan kata-kata positif dan sopan? Apakah Anda telah menggunakan kata-kata saya mengerti, silahkan, terima kasih dalam pembicaraan Anda? Karena ini adalah mencerminkan kesantunan Anda. Apakah Anda telah merasa senang mendengarkan apa yang Anda telah katakan? Ketika kita sendiri tidak nyaman mendengar apa yang kita katakan, maka demikian pula yang akan menerima apa yang kita sampaikan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kaidah berikutnya adalah yang kelima, correct, kebenaran. Apakah Anda telah mengecek kebenaran seluruh fakta yang disampaikan kepada pasien? Apakah Anda telah mengeja nama pendengar dengan benar atau seasal-asalnya? Apakah Anda telah membuktikan semua bilangan dan jumlah? Nah, ini komunikasi secara umum untuk bisa membuktikan bahwa apa yang kita sampaikan sudah selaras dengan fakta yang benar. Pertanyaan-pertanyaan tadi menjadi penting sebagai alat pengontrolnya. Dan berikutnya adalah kaidah yang keenam dari unsur 6C, konkret. Apakah Anda telah memberikan contoh detail yang konkret mengenai apa yang dibutuhkan oleh pendengar? Apakah Anda telah memberikan gambaran, ilustrasi, dan metafora yang membuat penjelasan Anda menjadi lebih konkret? Ini acap kali muncul di dalam pelayanan kita di radiologi. Misalnya ketika Anda akan menggambarkan sebuah pemeriksaan yang harus menggunakan bahan kontras, maka sebelum bahan kontras itu dimasukkan ke dalam tubuh pasien, Anda bisa menggambarkan sensasi yang mungkin akan diterima oleh pasien, bahwa begitu obat kontras itu masuk di dalam tubuhnya, maka akan ada sensasi rasa hangat di dalam sekujur tubuh yang masuk ke sistem, sehingga kemudian, mohon maaf, pada pasien-pasien tertentu merasa akan pengen ngompol. Nah,
Informasi-informasi ini akan lebih konkret apabila kita sampaikan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Hal penting lainnya di dalam menyukseskan kita, di dalam memberikan pelayanan yang terbaik saat kita menghadapi pasien, seni komunikasi kita adalah di hati yang paling dalam, kita harus memposisikan pasien seperti sahabat kita sendiri. Sebagai orang dekat dengan kita. Dan oleh karena itu, karena pasien adalah sahabat kita, maka kita harus menunjukkan harapan pada pasien bahwa pasien akan sembuh dari sakitnya. Kita gelorakan semangatnya. Selanjutnya adalah kita harus menanggapi dengan cepat kebutuhan pasien. Paling tidak kita memberikan kode kesungguhan hati kita untuk memberikan respon yang cepat. Karena pasien adalah mereka yang tengah sakit sehingga dibutuhkan perhatian. Nah, bukti perhatian kita adalah dengan kita memberikan layanan yang tercepat atas apa yang dibutuhkannya. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kemudian lebih fokus berkaitan dengan seni komunikasi menghadapi pasien, saya punya formula yakni REACH. REACH ini terdiri dari respect, empati, audible, clarity, and humble. Nah, inilah prinsip-prinsip seni berkomunikasi di dalam menghadapi pasien agar kita berhasil menaklukkan hati pasien sehingga proses pelayanan benar-benar bisa dirasakan oleh pasien adalah sebagai global pelayanan yang terbaik. Nah, formula REACH ini diawali dari huruf R yang artinya respect. Apa yang dimaksud dengan respect? Yakni menghormati pasien, menghormati orang lain. Ketika kita telah menunjukkan bahwa kita hormat kepada orang lain, maka pasien pun akan mendapatkan sinyal bahwa ia pun tentu akan dihormatinya. Ini penting, ini menjadi dasar attitude kita sebagai pelayanan publik harus selalu mengusung sikap saling menghormati dan dimulai dari saya, dari kita. Yang kedua adalah empati. Apa itu empati? Empati artinya selalu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi kita memunculkan pertanyaan, bagaimana seandainya yang ia alami adalah saya? Nah, dengan demikian nanti kita akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. 80% orang membutuhkan pengertian, bukan pertolongan. Pertolongan butuh, tetapi lebih dibutuhkan pengertian daripada pertolongan. Walaupun bukan berarti kemudian kita hanya memberikan pengertian tanpa kemudian memberikan pertolongan. Bukan. Kita tetap memberikan dua-duanya, tetapi lebih concern pada unsur memberikan pengertiannya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Formula REACH, huruf yang ketiga adalah audible. Artinya apa? Dapat didengar atau dipahami dengan baik. Intonasi kata kita jangan terlalu cepat, juga suaranya jangan terlalu kecil. Secukupnya. Kenapa? Supaya bisa didengar dan bisa dipahami dengan baik. Kalau suara kita terlalu lemah, nanti tidak didengar. Kalau suara kita terlalu cepat, nanti tidak bisa dipahami. Oleh karena itu, kita harus bisa menyesuaikan dan memastikan apa yang kita katakan bisa didengar dan juga bisa dipahami. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, rumusan REACH berikutnya adalah clarity, yakni
menggunakan kalimat sederhana secara terbuka. Kita tidak perlu menggunakan kalimat-kalimat yang super kompleks yang justru akan membingungkan sang penerima pesan. Dan yang terakhir dari formula RICH adalah humble, rendah hati dan tidak sombong. Inilah jati diri sesungguhnya dari tenaga kesehatan yang profesional, para radiografer yang luar biasa super. Kita harus senantiasa rendah hati, tidak boleh sombong, dan selalu memberikan hormat kepada sesama, siapapun dia, apapun agamanya, apapun rasnya, dimanapun asalnya. Selama dia adalah pasien kita, maka kita perlakukan sebaik mungkin. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, ruang yang tersedia pada kesempatan kali ini memang sangat terbatas, sehingga mungkin terlalu sedikit beberapa contoh-contoh pendukung ilustrasi yang ada, dan mungkin masih ada beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang ingin didiskusikan. Saya membuka diri Anda untuk bisa membuka diskusi kita melalui beberapa kontak person yang bisa dihubungi yang ada di belakang ini. Nah, sahabat-sahabat juga mungkin instansi Anda bermaksud untuk melakukan in-house training yang berkaitan dengan komunikasi, saya persilakan untuk menghubungi kami melalui line ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dan diskusi kita mungkin akan lebih intensif. Mudah-mudahan apa yang baru saja disampaikan ada titik terang sebagai benang merah kemanfaatan yang kemudian bisa Anda implementasikan di keseharian saat menjalankan tugas di lapangan. Sebagai penutup, saya Mas Hari Ali menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya serta memberikan harapan. Apabila Anda merasa apa yang disampaikan melalui channel ini kontennya bermanfaat, silahkan Anda subscribe dan menekan tombol loncengnya. Saya juga akan mengucapkan banyak terima kasih, merasa senang jika kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian berkenan untuk share, untuk membagikannya ke sahabat-sahabat lainnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.